Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Rabu 24 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul pembahasan Saat Teduh dengan Firman Allah. Berikut penjelasannya. Kehidupan kita cenderung sibuk, penuh dengan tekanan dan ketegangan. Kadang-kadang, kita harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, untuk menyediakan makanan di atas meja. Pada saat lain, setelah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, kita tetap sangat sibuk karena menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Kita menginginkan hal-hal yang kita pikir akan membuat puas dan bahagia. Tetapi, seperti yang diamarkan Raja Salomo kepada kita dalam Kitab Pengkhotbah, kenyataannya tidak selalu demikian. Apapun alasannya, kita benar-benar bisa sangat sibuk dalam kehidupan ini dan sangat mudah di tengah kesibukan untuk mendesak Allah keluar. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi hanya karena kita tidak menggunakan waktu yang berkualitas untuk membaca, berdoa, dan mendekatkan kepada Tuhan yang menggenggam napasmu di tangannya. Daniel 5 ayat yang ke-23. Kita terlalu asik dengan hal-hal lain sehingga tidak mengalami waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Kita semua membutuhkan saat-saat di mana kita dengan sengaja menenangkan diri bertemu dengan Yesus Juru Selamat kita. Bagaimanakah Roh Kudus dapat berbicara kepada kita jika kita tidak berhenti untuk mendengarkan? Saat teduh khusus bersama Allah, dalam membaca firman-Nya dan berkomunikasi dalam berdoa, adalah sumber kehidupan rohani kita. Bacalah Mazmur 37 ayat 7, Mazmur 46 ayat 10, dan Mazmur 62 ayat 1, 2, dan 5. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang saat teduh bersama Allah? Mengapakah saat teduh bersama Allah begitu penting? Jika Anda mencintai seseorang, Anda menikmati menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dicintai itu. Pilihlah tempat di mana Anda dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan tanpa gangguan. Dalam kehidupan kita yang sibuk, ini bisa berhasil hanya jika kita dengan sengaja menyediakan waktu untuk pertemuan ini. Seringkali subuh adalah yang terbaik untuk saat teduh dan perenungan seperti ini. Saat-saat seperti ini, sebelum hari kerja dimulai, dapat menjadi berkah sepanjang hari itu, karena perenungan berharga yang Anda dapatkan akan menyertai selama berjam-jam. Tetapi kreatiflah untuk menemukan waktu berkualitas yang tepat yang Anda butuhkan untuk bertemu dengan Tuhan tanpa gangguan. Terhubung dengan Allah yang hidup melalui doa akan memberi dampak bagi hidup Anda yang tidak dapat dilakukan oleh hal lain. Akhirnya, itu akan membuat Anda semakin menjadi seperti Yesus. Seberapa seringkah Anda secara sengaja mencari waktu untuk sendirian bersama Tuhan? Seperti apakah masa-masa itu? Dan bagaimana hal itu menolong Anda untuk mengetahui dengan lebih baik keberadaan dan kasih Allah? Adalah doa dan perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat membutuhkan saat teduh dengan Allah melalui firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu konsisten dalam melakukan hal ini di hadapan Tuhan, sehingga kami memiliki waktu kualitas yang berharga saat-saat bersama dengan Tuhan.
Ajarilah kami ya Tuhan selalu untuk melakukan ini dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kami pun bisa selalu mengingat Tuhan dalam perkara-perkara besar yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.